dibunuh. Pertama saya dipukul menggunakan helm, lalu dia mengambil pisau ingin membunuh saya. Komnas Perempuan dan Kepolisian setiap hari menerima laporan atas kasus kejahatan seksual terhadap dugaan perempuan aksi dan pelecehan di dalam banyak yang masih terjadi dalam saat terakhir seorang pria di Jember, Jawa Timur jadi korban Bagi para korban yang telah mengalami hal tersebut, akan terasa berat untuk membagi kisahnya atau speak up kepada orang lain. Mereka cenderung memilih untuk diam. Ini menjadi dilema bagi para korban untuk mengambil langkah ke depannya. Padahal, kejadian ini merenggut identitas mereka sebagai manusia yang merdeka. Tak jarang, pada akhirnya korbanlah yang disalahkan atas kejadian tersebut. Entah itu karena mereka tidak melawan, atau mereka tidak melapor yang didasari atas rasa ketakutan dan trauma yang dialami. Inilah wawancara eksklusif kami dengan korban mengenai dinamika trauma, psikososial, healing korban KDRT dan pelecehan seksual. Baiklah, perkenalkan di sini nama saya adalah Lulu. Saya berumur 21 tahun dan profesi saya sekarang sebagai mahasiswa. Apakah Anda siap untuk membagikan cerita Anda? Iya. Jadi pada saat itu kekerasan itu terjadi pada saat saya berusia 17 tahun. Saya baru lulus SMA dan saya bekerja. Pada saat itu saya bekerja pulang malam. Di situ waktu saya pulang malam hari, di perjalanan pulang saya bertemu sama ayah saya. Lalu di situ sempat cekcok antara saya dan ayah saya. Lalu saya meninggalkan dia pergi. Saya melanjutkan untuk pulang ke rumah nenek saya. Ternyata dianya mengejar saya sampai ke rumah nenek saya. Lalu sampai di rumah pun masih berlanjut cekcok mulut antara saya dan ayah saya. Disitulah terjadinya kekerasan. Pada saat itu saya ingin dibunuh. Pertama saya dipukul menggunakan helm, lalu dia mengambil pisau ingin membunuh saya. Di situ nenek saya langsung menelpon polisi untuk meminta bantuan. Disitulah ayah saya kabur. Sampai sekarang pun dia masih menjadi DPO, pencarian orang. Perasaannya yang paling pertama itu ya mungkin kecewa, karena dari saya pun nggak kenal ayah saya itu orangnya seperti apa, karena memang nggak pernah bertemu dengan ayah dari kecil hingga besar. Setelah saya besar saya baru mengetahui ayah saya siapa. Lalu dia dengan tiba-tiba datang ke hidup saya, ingin mengatur-ngatur hidup saya, mengaku-ngaku ayah saya, terus tuh ingin bertanggung jawab sebagai ayah. Tapi karena saya merasa selama ini pun dia nggak pernah menjadi sosok ayah bagi saya, jadi saya ngerasa asing. Jadi saya menganggap dia seperti orang asing yang ingin ikut campur di kehidupan saya. Dan saya yang paling utama sih perasaannya marah, nggak suka. Tidak sih, tetapi kalau seandainya melihat orang bertengkar, saya melihat walaupun siapapun itu orang sedang bertengkar, saya yang merasa
ketakutan karena mengingat kejadian yang lalu, apalagi kalau sampai orang itu ingin melakukan kekerasan, badan saya langsung gemetaran. Alhamdulillahnya kalau sekarang sudah mulai tidak, karena waktu baru-baru ya, kalau sekarang sudah mulai tidak. Lebih banyak masyarakat seperti memandang, yang saya nggak suka tuh kebanyakan masyarakat kayak memandang saya tuh kasihan, oh kasihan ya anaknya gitu, dari kecil nggak pernah diurusin sama ayahnya, sekali besar sekali ketemu malah dibuat gitu kan. Itu malah dengan sikap masyarakat yang seperti itu malah mengingatkan saya tentang trauma yang saya punya gitu. Dari teman-teman, keluarga juga, semenjak dari kejadian itu mereka nggak ada yang mendukung saya. Seperti kalau seandainya mereka bergurau itu nggak terlalu bercanda dengan teman-teman itu, mereka membatasi bercanda apa sih kayak gitu kalau lagi berkumpul dengan saya gitu, lebih nggak pernah mengungkit masalah keluarga kayak gitu. Dari teman-teman sekitar sih seperti itu. Lebih ke nenek saya sih, karena saya dari kecil tinggalnya sama nenek, jadi lebih banyak nenek saya mendukung. Kalau kejadian itu untuk dijadiin pelajaran juga gitu. Waktu itu kan saya masih muda, jadi masih emosinya tuh masih meluap-luap gitu. Jadi kalau misalnya ada disentil tentang keluarga gitu, apalagi itu kan ayah gitu, jadi mungkin itu kesalahan saya juga, karena dengan ucapan saya mungkin membuat karena mungkin ayah saya itu adalah seseorang yang temperamental, yang mudah emosi, jadi dengan perkataan saya jadi dia emosi, lalu dia ingin melukai saya. Jadi saya dinasihati lebih dapat menjaga kata-kata agar tidak menyinggung, terus tuh lebih ngapain sih diingat-ingat gitu. Ya udahlah, itu juga udah masa lalu kayak gitu. Tidak, saya nggak akan memaafkan dia, karena dianya adalah seseorang yang sosok yang sangat-sangat tidak bertanggung jawab sebagai ayah, dan juga dia tidak mempertanggungjawabkan perbuatan dia. Setelah dia melakukan kekerasan, dianya ingin membunuh anaknya, lalu sekarang dianya malah kabur gitu. Jadi saya nggak akan pernah memaafkan dia sebelum dianya mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apakah Mbak merasa bahagia dengan peristiwa-peristiwa atau takdir yang telah Mbak lalui di masa lalu? Saya menerima takdir yang telah, mungkin itu takdir saya yang sudah ditentukan. Jadi saya bagaimanapun kan hidup terus berlanjut, jadi saya harus tetap menjalani hidup ini dengan baik. Masa lalu kan untuk dijadikan pelajaran, dikenang boleh, tapi jangan stuck di masa lalu, karena kita masih nggak tahu perjalanan kita ke depannya seperti apa. Mungkin pesan saya untuk orang-orang yang tidak berani speak up atau itu, percayalah di luar sana itu banyak sekali orang yang mungkin masih peduli dengan kita, yang mungkin dapat membantu kita. Jika kita diam saja atas diperlakukan seperti itu, maka itu akan menyakiti kita dan juga keluarga kita, karena kita diam saja dan tidak berani, dan malah membuat orang yang pelaku kekerasan itu sendiri semena-mena kepada kita gitu, merasa kalau dianya itu
saya nggak apa-apa nih, gituin dia aja terus gitu. Sedangkan anaknya aja dia penakut, dia nggak bakalan berani gitu untuk melaporkan saya gitu. Lebih ke harus lebih berani sih untuk melaporkan, karena kita pasti akan dilindungi oleh pihak yang berwajib. Oke. Terima kasih kepada Mbak Lulu yang telah berbagi cerita. Semoga cerita yang Mbak bagikan kepada kami dapat menjadi pembelajaran bagi kami, dan tentunya bagi korban-korban di luar sana yang mungkin belum berani untuk bersuara, untuk berani lagi, karena seperti tadi Mbak bilang, banyak orang yang peduli dengan kita di luar sana dan hidup harus tetap berlanjut. Kita harus bisa berdamai dengan kejadian tersebut dan melanjutkan hidup kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga sukses untuk Mbak ke depannya. Saya Mutia, umur saya 19 tahun. Saat ini saya sebagai mahasiswi. Saya adalah salah satu korban pelecehan seksual. Mbak Mutia, apakah Anda siap berbagi cerita? Iya, saya siap. Pelecehan seksual yang saya alami itu saat saya umurnya 12 atau 13 tahun. Waktu itu kejadiannya waktu kita libur, artinya saya tidur di rumah tante saya karena saya ingin bermain dengan sepupu saya. Awalnya saya dengan sepupu saya hanya bermain di dalam rumah sambil melihat ke jendela. Karena tetangga tante saya itu punya anak kecil, kami dipanggil sama tetangga tersebut. Itu ada pelaku yang notabene saya rasa adalah sebagai tamu dari tetangga tante saya. Di keadaan sekitar itu adalah daerah perkebunan kelapa dan sawit, di mana hanya ada 3 rumah saja. Yang paling berdekatan adalah rumah tetangga tante saya. Karena hari sudah agak siangan, kami diperbolehkan untuk bermain di luar dengan tante. Akhirnya kami bermain dengan anak-anak tetangga tante tersebut. Awalnya kami hanya berkeliling-keliling, lari-lari dan bermain biasanya. Sampai ketika pelaku mendekati saya dan sepupu saya. Pelaku menanyakan nama saya, umur saya, alamat saya dan lain sebagainya. Awalnya saya hanya menjawab seperti biasanya karena saya rasa tidak ada hal yang ketika saya menjawab tersebut. Lama-lama pelaku melontarkan kata-kata yang menurut saya tidak pantas dan membuat saya ketakutan hingga pelaku memegang tubuh saya, yakni tangan saya, dan menarik saya. Saya takut, akhirnya saya berlari sambil membawa sepupu saya, waktu itu usianya 1 atau 2 tahun, kembali ke rumah. Waktu itu kejadiannya setelah pelaku menanyakan hal pribadi kepada saya, misalnya nama dan lain-lain, pelaku mulai menanyakan apakah saya punya pacar atau tidak. Saya jawab tidak karena waktu itu usia saya adalah 12 atau 13 tahun. Kemudian pelaku menanyakan apakah saya sudah mengalami menstruasi atau belum. Karena waktu itu saya sudah mengalami menstruasi, saya jawab saya sudah. Waktu itu saya tidak tahu kalau itu adalah pertanyaan yang seharusnya tidak perlu saya jawab mungkin. Tapi saya jawab saja karena saya merasa itu bukanlah hal yang terlalu memalukan. Sampai pelaku menanyakan apakah saya boleh memegang payudara Anda agar payudara Anda semakin besar dan lain-lain. Waktu itu saya rasa saya menolak langsung karena orang tua saya sudah mewanti-wanti bahwa tidak ada yang boleh memegang bagian tubuh saya. Saya menolak dan saya katakan saya tidak mau. Tapi pelaku mulai memaksa seperti menarik tangan saya. Karena waktu itu pelaku membawa mobil, seolah pelaku menarik saya ke dalam mobil. Tapi saya segera mungkin untuk cepat lari bersama dengan sepupu saya kembali ke rumah. Saat kejadian itu, karena saya anak kecil saja, saya hanya lari ke rumah. Kemudian ketika tante saya nanya kenapa saya sudah pulang, saya bilang saya ingin menonton TV saja. Saya tidak mengadukan hal ini kepada siapapun, termasuk tante ataupun orang tua saya. Perasaan saya pastinya saya takut awalnya karena
orang atau pelaku tersebut, kesan pertamanya kepada saya adalah seram secara penampilan, kemudian ia melakukan hal-hal tidak senonoh tersebut. Saya takut untuk bertemu dengan orang asing awal-awal ketika kejadian tersebut berlangsung, terutama ketika saya pulang sekolah yang notabene saya naik ojek. Akhirnya saya mulai meminta kepada orang tua saya untuk mencari ojek langganan saja agar saya merasa lebih aman. Ya, awal-awalnya saya takut untuk bertemu dengan orang-orang, terutama orang-orang yang memiliki fisik sama seperti dengan pelaku. Sampai saat ini wajah pelaku sebenarnya saya sudah agak lupa, cuma beberapa ciri-ciri fisiknya saya masih ingat. Jadi kalau saya ketemu dengan orang-orang yang mirip dengan pelaku, saya selalu membayangkan bahwa itu adalah pelaku. Yang pertama, saya langsung merenungi apa kesalahan saya, misalnya apakah saat itu saya menggunakan pakaian terlalu ketat atau ada hal-hal yang memicu pelaku untuk melakukan hal tersebut kepada saya. Respon saya kepada saya pribadi, tentunya saya merenungi hal-hal tersebut. Saya takut untuk bertemu dengan orang lain, atau malah saya malah tidak percaya kepada orang-orang sekitar saya. Bahkan itu adalah orang tua saya sendiri. Perubahan sikap tentunya ada, karena tadi saya sudah katakan saya takut bertemu dengan orang-orang baru, terutama orang-orang yang memiliki ciri fisik sama dengan pelaku. Sikap saya adalah selalu menghindar atau berusaha untuk tidak berkontakan dengan orang-orang yang memiliki ciri fisik sama seperti pelaku, meskipun orang itu adalah guru saya misalnya, atau orang-orang tersebut adalah tetangga saya. Namun saya memandang mereka sama dengan pelaku karena memiliki ciri fisik yang sama. Sebenarnya tidak terlalu mengganggu, kecuali saya mulai membatasi interaksi dengan orang-orang sekitar yang memiliki ciri fisik sama dengan beliau. Cara saya berdamai adalah setelah kejadian tersebut saya meminta agar orang tua saya menjemput saya di rumah tante saya dengan cepat. Kemudian saya mulai jarang untuk ke rumah tante saya saat kejadian, karena saya masih terbayang-bayang akan tempat kejadian berlangsung. Kemudian saya fokus kepada diri saya, kepada tujuan saya di masa depan, sekolah saya, dan teman-teman saya. Kalau dikatakan saya menerima, jujur saya tidak menerima perilaku yang telah pelaku lakukan kepada saya, karena itu memicu ketakutan tersendiri terhadap orang-orang lain, terutama orang-orang yang memiliki ciri fisik seperti yang saya katakan. Padahal mereka sama sekali tidak bersalah, namun saya memberikan stigma bahwa orang-orang yang seperti itu mereka memiliki perilaku yang sama. Cara saya berdamai, ya saya mulai menerima bahwa itu adalah hal yang harus saya jadikan pelajaran. Saya tidak boleh harus terlalu dekat dengan orang lain, saya tidak boleh terlalu open akan pribadi saya dengan yang lainnya. Saya berusaha berdamai dengan diri saya, dengan kejadian tersebut atas usaha saya sendiri, karena saya sama sekali tidak melakukan speak up atau berbicara kepada tante atau orang tua saya, dan saya rasa itu adalah kesalahan terbesar saya, dan saya menyesali hal tersebut. Saya berusaha untuk menerima diri saya berusaha untuk jauh dari lingkungan tersebut, saya berusaha untuk tidak menerima orang-orang baru yang saya rasa mereka mungkin saja bisa melakukan pelecehan kepada saya. Saya merasa bahagia karena kejadian ini sudah cukup lama. Saya sempat melupakan hal tersebut, bahkan hilang dari ingatan saya. Tapi saya tidak tahu kenapa tiba-tiba ingatan tersebut muncul lagi ketika saya kelas 3 SMA. Tiba-tiba ingatan yang muncul dan membuat trauma saya kembali lagi. Kepada para korban pelecehan seksual, mungkin yang harus dilakukan kalian adalah belajar dari kesalahan saya, di mana saya tidak berusaha untuk berbicara atas kejadian tersebut kepada orang terdekat saya. Mungkin ketika kalian mengalami hal itu, hal yang harus kalian ingat adalah kalian harus berbicara. Rasa
respon orang tua dan lain sebagainya, itu akan menjadi hal yang paling diuntungkan bagi kalian. Kalian tentu ketika ada orang tua yang berada di samping kalian, mungkin penyelesaian masalahnya adalah akan jauh lebih kompleks, mungkin akan pelaporan dan lain sebagainya. Tapi saya rasa itu adalah hal yang sah-sah saja, dan itu adalah yang worth it untuk para pelaku agar tidak ada atau ia merasa jera akan tindakannya tersebut. Sekarang saya sudah mulai berusaha melupakannya lagi. Harapan saya adalah saya harap ingatan akan hal tersebut benar-benar hilang dari saya dan tidak ada sesuatu yang men-trigger saya agar ingatan tersebut muncul kembali. Oke, terima kasih atas cerita yang Anda bagikan kepada kami. Semoga cerita yang Anda berikan dapat menginspirasi orang-orang di luar sana untuk berani berbicara, dan tentunya sukses untuk Anda ke depannya. Terima kasih. Ya, sama. Perkenalkan, nama saya Andre, usia saya saat ini 20 tahun. Saya saat ini sebagai seorang mahasiswa dan saya pernah mengalami pelecehan seksual. Oke, Andre, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Anda berikan dan cerita yang akan Anda bagikan. Apakah Anda siap untuk membagikan cerita ini kepada kami? Saya siap. Jadi kejadian pelecehan ini sebenarnya saat itu terjadi, saya merasa itu bukan pelecehan seksual, tetapi baru-baru ini setelah saya mengetahui apa itu pelecehan seksual, kejadian itu tertrigger lagi di pikiran saya. Saya sedikit lupa bagaimana kronologisnya. Yang jelas kejadian itu terjadi saat saya waktu SD. Perkiraan saya antara kelas 1 atau sampai kelas 3 SD di antara kelas itu. Dan itu tidak hanya terjadi pada saya, tetapi teman bermain saya. Jadi pada saat itu dulu saya dan teman saya, kami sering bermain bersama. Dan si pelaku ini adalah bisa dibilang orang yang tinggal di dekat dengan lingkungan saya tinggal. Suatu ketika pelaku ini mengajak saya dan teman saya untuk menemui dia, dan dia mengiming-imingi uang kepada saya dan teman saya. Saya lupa uangnya, jumlahnya sekitar 2.000 sampai 5.000. Dan kemudian kami saat itu sebagai anak-anak tentunya tidak menolak ketika diberikan uang, dan saya mengikuti perintah dia. Kami dibawa oleh pelaku untuk ke belakang rumahnya. Kebetulan ke belakang rumahnya itu sepi dan kebun sawit, jadi kami dibawa ke belakang, dan di sana pelaku menjalankan aksinya. Dia memerintahkan kami untuk membuka celana dan menunjukkan alat kelamin kami di hadapan dia pada saat itu. Dan pada saat itu ya, seperti yang saya katakan, saya merasa itu bukan pelecehan seksual. Saya tidak mengerti apa-apa, saya hanya diam, dan ya seperti itu kejadiannya. Dan seingat saya hal tersebut tidak hanya sekali, tetapi beberapa kali yang saya ingat, dan itu terjadi pada saat saya SD. Untuk saat ini saya kurang tahu di mana pelaku, tapi keluarga dari pelaku tinggal di daerah saya. Yang jelas ketika misalkan saya bertemu dengan pelaku tersebut, saya tidak ingin mengingat hal tersebut, dan saya tidak ingin mengatakan apapun terhadap pelaku. Saya berusaha melupakannya. Kalaupun saya berbicara, saya rasa hal tersebut akan men-trigger saya untuk kejadian di masa lalu yang saya alami. Jadi lebih baik saya berusaha saat ini fokus untuk melupakan kejadian tersebut. Perasaan saya saat ini, jujur, saya terkadang merasa jijik. Kok bisa kejadian itu terjadi pada saya? Kok saya tidak melakukan apa-apa? Dan saya jujur terkadang, terutama saat malam hari, pikiran tersebut men-trigger saya, dan saya merasa takut. Karena dari beberapa berita yang saya baca, penelitian bahwa banyak saat ini
pelecehan-pelecehan seksual yang terjadi. Pelakunya ternyata adalah korban pelecehan seksual di masa lalu. Saya takut apa yang saya alami dapat menjadikan diri saya menjadi pelaku pelecehan seksual juga di kemudian hari. Seperti itu. Jujur, ini adalah pertama kalinya saya cerita dengan orang lain. Saya tidak pernah menceritakan kejadian ini dengan orang terdekat saya, orang tua saya. Ini adalah pertama kalinya saya bercerita. Jadi saat hal tersebut terjadi, saya hanya setelah kejadian itu ya saya bermain seperti biasanya. Saya tidak pernah merasakan apa-apa, tidak pernah memikirkan hingga beberapa saat belakangan ini, terutama saat saya SMA mungkin ya. SMA hingga saat ini kejadian tersebut mungkin sering terlintas di pikiran saya. Seperti yang telah saya singgung tadi, ketakutan terbesar saya adalah yang pertama, saya mempunyai adik perempuan. Saya takut adik saya mengalami hal yang sama, apalagi sekarang banyak sekali berita tentang pelecehan seksual yang tidak memandang umur. Yang kedua, yang seperti saya singgung tadi, banyak berita dan penelitian yang menyebutkan bahwa banyak pelaku pelecehan seksual di masa lalu dia merupakan korban. Saya takut saya bisa menjadi hal seperti itu karena rasa balas dendam atau rasa sakit hati yang saya rasakan terhadap kejadian yang saya alami di masa lalu. Bahkan saya terkadang berpikir saya takut saya bisa menjadi seorang gay mungkin. Soalnya pelakunya adalah laki-laki dan saya jujur perasaan itu terkadang menghantui saya. Dan saya berharap ketakutan-ketakutan yang ada dalam diri saya itu tidak benar-benar terjadi. Pesan untuk orang-orang di luar sana yang mungkin mengalami kejadian seperti saya dan atau mungkin kalian belum sadar ketika kalian melihat video ini, kalian harus berani speak up ketika pelecehan atau kejadian tersebut mulai mengganggu hidup Anda, mental Anda, pikiran Anda. Saya rasa Anda perlu bercerita. Kalaupun Anda tidak berani melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, ceritalah kepada orang yang Anda percaya. Mungkin beban yang Anda rasakan atau Anda miliki saat ini bisa berkurang. Dan saya mungkin berharap pesan kepada orang-orang tua di luar sana untuk mengedukasi anak-anaknya tentang sex education. Karena hal tersebut penting, bagaimana kita dari kecil menjaga tubuh kita sendiri agar orang lain tidak mempunyai otoritas untuk mengendalikan atau melihat tubuh kita. Saya baik-baik saja dan saya terus berusaha untuk melupakan kejadian itu di masa lalu. Saya berusaha untuk selalu sibuk beraktivitas agar pikiran-pikiran yang tadi menghantui saya tidak pernah terlintas di pikiran saya. Baik, terima kasih kepada Andre karena telah menyempatkan waktunya dan telah berbagi cerita kepada kami. Besar harapan agar ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Sungguh tragis. Catatan hitam kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual akhir-akhir ini semakin marak dibicarakan. Hal ini beriringan dengan meningkatnya kasus serupa. KDRT dan pelecehan seksual dapat terjadi kepada siapa saja, dengan bentuk yang bermacam-macam dan dalam situasi yang berbeda-beda pula. Peristiwa kelam ini terus terjadi tanpa ada ujungnya. Ini menjadi tamparan keras karena hak atas rasa aman, tentram, serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan tidaklah didapatkan lagi. Rumah yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman dan nyaman untuk ditempati, tak jarang menjadi neraka bagi para penghuninya sendiri. Hasil survei menunjukkan bahwa pelecehan seksual juga terjadi di siang hari, entah itu saat waktu kerja dan jam-jam beraktivitas lainnya. Pelecehan nyatanya juga terjadi di ruangan terbuka seperti jalan umum, taman, pusat perbelanjaan, bahkan fasilitas kesehatan. Lantas,
Apa pendapat masyarakat mengenai KDRT dan pelecehan seksual? Mari kita simak. Mungkin kalau dari KDRT itu ya jelas gitu ya, kekerasan dalam rumah tangga, di mana di sini ya sang suami gitu yang biasanya ya dia melakukan tindak kekerasan kepada istri. Tapi sebenarnya kalau dari sudut pandang saya juga bisa kebalikannya, bisa sang istri justru yang melukai atau bertindak keras terhadap suami gitu ya kan. Kalau untuk KDRT itu adalah suatu tindakan kekerasan yang sudah dilakukan oleh dalam orang yang sudah suami istri ataupun berumah tangga dalam satu keluarga yang sudah diikat oleh peraturan pemerintah. Kalau menurut saya pelecehan seksual itu tindakan yang sangat buruk ya, karena itu sangat tidak etis sebagai manusia, karena mencerminkan seorang manusia itu harus punya etika, dan itu salah satu tindakan yang buruk bagi seorang yang melakukan tindakan itu. Sebuah tindak kriminal gitu. Apalagi kalau kita kan di lingkungan saya kan bukan pesantren kan, jadi kita tuh kurang tahu masalah seksual yang di luar gitu Kak. Jadi kalau kita di dalam pesantren itu aman-aman aja. Menurut saya itu ya sebuah bentuk kriminalitas gitu ya, dimana seseorang menyentuh bagian vital gitu ya kan dari korbannya, entah itu yang korbannya laki-laki ataupun perempuan. Untuk pelecehan seksual itu sendiri ya bentuknya kan bisa banyak, sebenarnya nggak harus menyentuh gitu, nggak harus fisik kayak catcalling gitu ya kan, bersiul, menggoda, itu juga sebenarnya menurut saya bisa termasuk ke pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu bisa kita kategorikan ada dua jenis. Pertama, pelecehan seksual secara verbal, yang kedua itu secara fisik. Dan bisa kita kategorikan juga dengan kehidupan yang sekarang. Kalau untuk pelecehan seksual itu lebih kepada si korban. Ada yang membuat dua penglihatan dari sisi korban dan tersangka. Kadang bagi orang lain yang dari luar itu pelecehan seksual, tapi menurut yang si korban tadi itu belum, atau tersangka itu belum. Jadi untuk pelecehan seksual sekarang itu masih ada batas abu-abu, batas mana mereka itu sudah dikategorikan pelecehan seksual. Menurut saya itu kayak tindakan kriminal yang itu melecehkan lah, kayak menyentuh bagian yang sensitif gitu. Kalau menurut pandangan saya nih ya, saya tuh sering banget lihat pelecehan seksual dan kekerasan. Dan bukan hanya di sekitaran kampus juga, tapi kayak di sekitar lingkungan tempat tinggal saya juga ada. Kalau menurut kami ya, di samping rumah kami juga ada yang seperti itu. Cuman dari tanggapan masyarakat itu memang dikucilkan, dan orang yang pernah dilecehkan oleh seseorang itu memang dikucilkan. Solusinya ya mungkin kalau dibilang saya ingin mungkin saya kepikirannya mediasi, cuman mungkin kurang tepat juga kalau mediasi, karena mediasi itu kan hanya ibaratnya formalitas doang, sementara dari kedua, mungkin dari salah satu pihaknya gitu, baik korban maupun pelaku tidak merasa mungkin tidak merasa bersalah gitu kan, atau mungkin dari korbannya tidak merasa ikhlas gitu dengan hasil mediasi. Ya menurut saya dari untuk pihak pelaku ya harus diberi hukuman gitu secara tegas juga, tidak sehingga dia tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut. Yaitu kita ada kesadaran sosial ya Kak. Kita kan juga makhluk biasa yang banyak salah juga. Orang itu kadang tuh kalau di bahasanya gini, mulja, kayak orang yang simalakama tuh Kak. Dia nggak tahu apa-apa tapi dia dilecehkan sama orang. Nah dari situ orang yang cuman lihat oh itu udah diituin, jadi kayaknya jorok gitu, jijik gitu. Kita juga harus punya ilmu Kak. Jadi pandangan kita terhadap mereka itu juga sama-sama manusia juga, kita tuh juga makhluk kotor, bukan berarti dia sendiri yang kotor gitu tuh. Kalau saya sih gitu, jangan memandang seorang dari sebelah mata. Kayaknya tuh kurangnya edukasi ya Kak, karena edukasi seksual itu sangat penting bagi kita, dan peran orang tua juga sangat penting untuk mengedukasi anak-anaknya tentang bahayanya pelecehan seksual dan kekerasan. Kalau pelecehan seksual ya lebih bagusnya kalau yang sekarang itu biar ada hukum yang jelas itu diperkuat oleh hukum dan undang-undang, dikarenakan itu adalah patokan untuk polisi maupun hakim untuk membuat jerah pelaku. Dan untuk itu lebih bagus sih menurut saya itu kalau bisa kan sekarang lagi booming-boomingnya itu hukuman dikebiri, untuk kebiri secara biologis supaya pelaku itu tidak melakukan tersebut, dan juga untuk membuat efek jerah. Kalau untuk KDRT itu ya bagaimana yang sulit itu bukan membuat hukumannya kalau untuk KDRT, tapi bagaimana membuat si korban itu mau melaporkan.
korban-korban tersebut harus bisa mendapatkan bimbingan ya, apalagi itu secara baik psikis maupun dari kesehatan mentalnya juga, bimbingan dari pribadi mereka, karena korban-korban pelecehan seksual ini kan salah satu korban yang harus dilindungi gitu, dan harus dikasih tindakan yang keras pada pelaku-pelakunya gitu. Apalagi di lingkungan universitas kan sudah menyemarakkan pelecehan seksual, jadi itu memang harus ditindaklanjuti atau kekerasan. Oke, untuk kalian para korban atau yang sudah hampir mau jadi korban nih, sudah ada tanda-tanda mau dilecehin atau mau di KDRT, jangan diam aja, jangan takut, laporkan. Karena kalau kalian nggak melapor atau nggak berbicara, itu kalian akan tetap dilecehin atau tetap di KDRT. Jadi speak up aja, jangan takut risiko ketika kalian itu speak up. Kalau dia dilecehkan bukan jangan dikucilkan, justru kita harus membangun komitmen dia, juga kasih dia arahan biar dia semangat lagi untuk hidup, jangan dipatahkan semangatnya dia. Ya, pesan saya untuk para korban ya tetap semangat gitu ya, survive, kalian bisa gitu kan. Ya saya tahu mungkin kalian ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilewati gitu kan, cuman ya setiap hal pasti ada hikmahnya gitu, baik itu entah korban KDRT, pelecehan seksual, semua ada hikmahnya. Juga harapan saya ya jadikan pelajaran aja gitu deh, entah itu dari mungkin sikapnya, kadang kan sikap juga memancing pelecehan gitu kan. Kemudian juga ya mungkin untuk yang belum menjadi korban gitu ya, tidak kena gitu ya, juga dijadikan pelajaran supaya tidak mengalami hal yang sama gitu kan. Juga untuk KDRT ya silakan pilih pasangan yang memang tipikalnya yang bisa mengerti gitu, bisa menerima kamu apa adanya, nggak perlu bukan orang sosok yang kasar gitu loh. Itu aja. Mari semua kita kawal kasus KDRT dan pelecehan seksual serta normalisasi pada pembicaraan ini. Ada begitu banyak korban di luar sana yang membutuhkan kita. Ini bukan tentang aib yang harus disembunyikan, tapi ini suara yang harus didengarkan. Mari kita tunjukkan pesan ini untuk saudara-saudari kita di luar sana. I see you, I hear you, and I'm here for you.